Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novita, NPM 2011-10-0203. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Eva Dahlia dan Lafifatun Munir Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, antonim dari kata asyakim, diartikan orang yang sakit. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat atau benar tidak terdapat penyakit dan cacat. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah, yaitu apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengalaman agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik. Para ulama hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu sahih li dzotihi dan sahih li ghairihi. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. 1. Sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Yang kedua, perawinya adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa. Yang ketiga, perawinya dabit. Dabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, dengan hafalan yang kuat atau dengan kitabnya. Yang ketiga, tingkatan kitab hadis sahih. Kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan sebagai berikut. A. Kitab-kitab hadis yang 6. Al-Kutub Al-Sittah adalah sebagai berikut. 1. Sahih Al-Bukhari 194-256 berisi 7.275. Yang kedua, Sahih Muslim 206-261 berisi 1.920. Yang ketiga, Sunan Abi Daud 202-275 berisi 4.800 hadis. Yang B, adapun kitab-kitab hadis yang 9 Al-Kutub Al-Tisah adalah kitab-kitab hadis di antara ditambah dengan 1. Al-Mutawahta karya Imam Malik. Yang kedua, Musnad Ahmad. Yang ketiga, Sunan Al-Darimi karya Imam Al-Damiri. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hadis hasan. Hadis hasan yaitu pengertiannya secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna, yaitu artinya indah atau cantik. Akan tetapi secara istilah yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwatannya yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad, dengan tidak syad dan tidak pula cacat. Pada dasarnya, hadis hasan dengan hadis sahih tidak ada perbedaan, kecuali hanya di bidang hafalannya. Pada hadis hasan, hafalan perawinya ada yang kurang meskipun sedikit. Adapun syarat-syarat lainnya antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah sama. Yang kedua yaitu klarifikasi hadis hasan dari yaitu A. Hadis hasan al-zatih, B. Hadis hasan al-khairi. Yang ketiga yaitu hujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan digunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang hujahan hadis hasan. Yang termasuk hadis makbul adalah A. Hadis sahih, baik yang hadis sahih li dzatihi maupun sahih li khairi. B. Hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li khairi. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, hadis dhaif adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah yaitu apa yang sifat dari hadis hasan tidak terpenuhi dengan cara hilang satu syarat-syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Karena kualitas dhaif, maka sebagian ulama tidak menjadikan sebagai dasar hukum. Khusus hadis dhaif, maka para ulama hadis keras berat semacam Al-Hafiz Ibnu Hajar
Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat, yaitu level kedaifannya tidak parah, kedua berada di bawah nas lain yang sahih. Dari definisi di atas, terlihat bahwa hadis tidak memenuhi salah satu kriteria sahih, dan hasan. Sebagaimana dijelaskan bahwa kriteria hadis sahih adalah senadnya bersambung, periwayat adil, periwayat dabit, tidak syadid, terhindar dari lilat. Adapun kriteria hadis adalah sanadnya bersambung, periwayat adil, periwayat kurang, dabit, tidak syadid, dan terhindar dari ilat. Klarifikasi hadis dhaif. Para ulama mustazin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua hal, yaitu kriteria sanad dan kriteria matan. Sebab-sebab tertolak hadis dari kriteria sanad adalah terwujudnya secara cacatan pada riwayatnya, baik tentang keadilan maupun dabitnya. Dan ketidaksambungan sanad dikarenakan adalah seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.